Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Andeska Purnama, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro, angkatan 2019, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kesesuaian berkas sinar X pada pesawat radiografi umum. Saya akan memulai dari beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa itu uji kualitas berkas sinar X? Yang kedua, apa dasar dilakukannya pengujian kualitas berkas sinar X? Yang ketiga, apa tujuan dari pengujian berkas sinar X? Yang keempat, bagaimana prosedur pengujian uji kualitas berkas sinar X? Nah, apa itu uji kesesuaian berkas sinar X? Uji kesesuaian berkas sinar X atau HVL, yang mana singkatan dari Half Value Layer, adalah pengujian keluaran pesawat radiografi umum yang dinyatakan sebagai tegangan. Yang mana nanti jadi keluarannya adalah tegangan pesawat sinar X, yang mana itu menunjukkan bagaimana berkas sinar X kualitas dari berkas sinar X di pesawat radiografi umum. Nah, alasan harus diuji HVL atau uji kesesuaian berkas sinar X ini berhubungan dengan dosis pasien, hasil citra, serta daya tembus. Mengapa berhubungan dengan hasil citra dan daya tembus? Jadi HVL itu adalah nilai yang menunjukkan daya tembus suatu berkas, yang mana semakin besar nilai HVL, maka daya tembus akan semakin besar. Jika nilai HVL terlalu rendah, maka berkas sinar X tidak dapat menembus tubuh, sehingga tidak akan menghasilkan citra, yang mana hanya akan menyebabkan dosis pasien atau dosis yang diterima oleh pasien itu semakin besar. Nah, di sini uji kualitas berkas sinar X itu inputnya ada 2 dan outputnya ada 1, yang mana inputnya itu adalah kilovolt peak, tebal filter, yang mana nanti kita akan menggunakan sebuah filter. Lalu ada nilai HVL atau HVL layer. Uji kualitas berkas sinar X ini juga diatur di Permenkes nomor 1250 tentang pengendalian kualitas mutu atau quality control alat radiodiagnostik. Nah, tadi kita berbicara soal HVL layer atau HVL, seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya HVL layer atau HVL itu adalah ketebalan filter yang mampu mengurangi paparan sampai setengah dari nilai awalnya. Karena di sini half value itu kan jadi setengah nilainya. Gimana ini adalah berapa sih tebal filter yang digunakan untuk mengurangi nilai paparan hingga setengahnya. Nah, di sini uji kesesuaian berkas sinar X tujuannya itu untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Alatnya itu ada kurang lebih ada 3, itu ada meteran, ada filter aluminium, lalu ada X-ray multimeter atau dosimeter. Kita bagi menjadi 2, itu ada uji kesesuaian berkas sinar X menggunakan X-ray multimeter dan uji kesesuaian berkas sinar X menggunakan dosimeter. Yang pertama ini dengan menggunakan X-ray multimeter. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus melepaskan filter tambahan pada pesawat radiografi umum. Jika filter tambahan tersebut dipasang permanen atau tetap dan tidak bisa dilepas, maka pengujian dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu kita juga harus memperhatikan batas kemampuan dari multimeter. Setelah kita meninjau batas kemampuan multimeter, kita akan meletakkan multimeter tegak lurus pada tabung sinar X. Setelah itu kita atur tegangan pesawat radiografi umum sebesar 80 kV peak. Jika tidak bisa, maka kita bisa mengatur tegangan pada 65 kV peak atau 75, 85, dan 90 kV peak. Setelah itu kita catat dilakukan eksposi sebanyak 1 kali per kilovolt peak-nya. Kita catat nilai HVL yang keluar dari X-ray multimeternya. Jadi ketika nanti kita setelah expose nanti di X-ray multimeternya itu akan ada nilai dari HVL-nya.
Setelah itu kita akan lakukan interpolasi sebanyak plus minus 5 kilovolt peak dari nilai yang ditentukan. Jadi kalau misalkan kita mengatur tegangan pesawat pada 80 kilowatt peak, setelah kita expose sekali, kita dapat nilai HVL, lalu kita lakukan expose di tegangan 85 serta di tegangan 75 untuk interpolasi. Kurang lebih gambar pengerjaannya itu seperti ini, yang mana ini di atas itu ada X-ray tube atau tabung X-ray. Lalu kita bisa lihat di bawah itu ada detektor, di sini berupa X-ray multimeter. Atau nanti mungkin bisa menggunakan dosimeter. Lalu di sini ada AL filter atau filter aluminium. Jika di zoom akan seperti ini bentuk dari filternya, di atas berupa lempengan. Lalu bagaimana standar uji kesesuaian berkas sinar X? Standar uji kesesuaian berkas sinar X diatur di Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018. Itu akan lolos ketika tebal filternya 2,3 mm aluminium per 8 kilovolt peak. Jadi ketika tegangan pesawat sinerografi itu 80 kilovolt peak, nilainya akan berkurang menjadi setengahnya ketika menggunakan filter setebal 2,3 mm aluminium. Jadi ketika tebal filter aluminiumnya 2,3 mm dan ketika diekspos, nilai dari 80 kilovolt peak itu akan berkurang menjadi setengahnya. Lalu, adapun uji kesesuaian berkas sinar X dengan dosimeter. Yang pertama, kita atur luas lapangan kolimasi menjadi 10 x 10 cm. Lalu setelah itu, kita ukur dosis tanpa filter tambahan, atau kita sebut sebagai D0, dengan 80 kilowatt peak. Dan MAS-nya tetap. Nah, setelah dilakukan, kita akan menentukan 50% dari D0 tersebut atau dari dosis tanpa filter tambahan. Setelah ditentukan, kita akan meletakkan filter aluminium pada kolimator secara bertahap hingga dosisnya setengah dari D0. Jadi untuk menentukan 50% dari D0 itu kita akan meletakkan filter secara bertahap. Di mana ketebalan filternya itu yang disarankan dari mulai 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, dan seterusnya. Nah, lalu kita akan mencatat tebal filter dan dosis setiap pengukuran. Jadi setelah kita mengukur dulu D0-nya itu di 80 kilowatt peak, nah, kita expose, kita dapat nilai D0, lalu setelah itu kita tambahkan filter, misalkan tambahkan filter setebal 1 mm, lalu kita expose kembali, kita catat hasil dosisnya, lalu kita tambahkan filter lagi menjadi 1,5, kita expose lagi, gitu, dan seterusnya sampai nilai D0 tersebut 50%, atau sudah setengah dari 50, sudah setengah dari dosis awal. Di mana ketika kita menambahkan filter, kita tidak mengatur MAS-nya. Jadi MAS ketika expose dengan filter itu sama ketika expose tanpa filter. Adapun analisis dari ini, maksudnya uji kesesuaian. Dari uji kesesuaian berkas sinar X itu dengan X-ray multimeter, kalau dengan X-ray multimeter nilai HVL itu sama dengan nilai yang terbaca di alat ukur. Jadi karena kita menggunakan X-ray multimeter, jadi ketika diekspos kita akan langsung mendapatkan nilai HVL-nya. Lalu kita buat grafik kilovolt peak versus HVL. Lalu kita akan olah datanya menggunakan software dan membuat grafik garis lurus, serta kita akan menentukan persamaan garis dan nilai pada 80 kilovolt peak. Jadi untuk X-ray multimeter ini kita langsung mendapatkan nilai HVL karena langsung keluar dari alatnya. Tapi jika menggunakan dosimeter, kita harus memplot paparan radiasi terukur versus ketebalan filter yang digunakan. Jadi karena tadi kita menambahkan filter secara bertahap, jadi kita akan membuat grafik paparan radiasi terukur versus ketebalan filternya. Lalu kita akan menggunakan software untuk mengolah data dan
membuat grafik garis lurus. Dan nilai HVL itu adalah nilai ketebalan filter pada titik tengah 50% dari paparan radiasi. Yang mana secara matematis kita bisa menghitung nilai HVL itu adalah T1 ln dari 2 D2 per D0 dikurangi T2 ln dari 2D1 dibagi D0 dibagi dari ln D2 per D1. Seperti itu. Jadi kurang lebih kalau menggunakan dosimeter kita membuat grafiknya itu paparan radiasi versus ketebalan filter. Di paparan radiasi versus ketebalan filter. Namun jika menggunakan X-ray multimeter kita membuat grafiknya kilovolt peak per VL-nya. Dan nanti nilai untuk dosimeter itu kita akan menghitung nilai HVL-nya dari rumus yang ada, dan nanti kita akan menarik garis setengahnya itu ada di mana ketebalannya, seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan baik dalam presentasi ataupun penulisan pada PPT kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.